Makanan yang berkolesterol tinggi sudah jeroan seperti gulai itu pakai santan yang kental. Darah tinggi itu kan ada dua macam ya, yang dikatakan hipertensi itu hipertensi primer atau hipertensi sekunder. Pola hidup kita sehari-hari, terutama cara kita makan, minum, kemudian cara kita memperlakukan tubuh kita itu. Unit stroke bukan sebatas ini gedung untuk merawat penyakit stroke saja, tetapi unit stroke ditujukan orang yang sudah pernah mengalami stroke, apalagi disertai penyakit gula atau penyakit jantung, cenderung tensinya akan semakin hari semakin tinggi terus. Orang yang rutin kontrol, teratur, ya, tetap berhubungan dengan dokternya, tidak hilang kontak, pasti akan lebih terjaga. Walaupun masih tetap ada risiko untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Gigi Hikmah Fajarosita di Support Sudiran Podcast. Kembali lagi ya bersama saya. Hari ini kita mau bahas tentang stroke. Sebagian besar dari kita mungkin tahu ya, stroke itu kondisi yang seperti apa. Mungkin bagi yang awam, stroke itu dikategorikan sebagai atau dikenal dengan sebagian tubuh kita ada yang mati rasa, tidak bisa digerakkan, seperti itu. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang stroke itu apa, di sini kita sudah ada narasumber dari dokter spesialis syaraf. Nah, di sini sudah ada Dokter Ahmad Yani spesialis saraf. Ya, selamat siang. Iya, silakan perkenalkan diri dulu dok, singkat saja. Assalamualaikum pemirsa. Saya Dokter Ahmad Yani spesialis saraf ya. Bekerja di Rumah Sakit Sudiran Mangun Sumarso sebagai dokter saraf di sini. Begitu ya? Ya. Gitu. Ini ada Dokter Ahmad Yani. Beliau ini adalah senior spesialis saraf di RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso, Kabupaten Wonogiri. Nah ini dok, berkaitan dengan stroke. Nah ini kalau dari Sobat Sudiran ini pengen tahu stroke itu apa sebenarnya, gimana dok yang perlu dari Sobat tahu gitu dok? Jadi sebenarnya stroke itu penyakit yang sudah lama ya. Iya. Stroke adalah penyakit yang sudah lama. Tetapi akhir-akhir ini penyakit stroke ini menjadi permasalahan di negara kita. Jadi stroke ini sekarang itu menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Juga penyebab kecacatan permanen nomor 1 di Indonesia. Maka dari itu kita perlu mengetahui sebenarnya apa itu stroke ya. Jadi secara definisi stroke itu adalah gangguan pembuluh darah otak ya. Gangguan itu bisa berupa sumbatan atau pendarahan. Pendarahan pada pembuluh darah otak yang menyebabkan gangguan fungsi otak. Ya, yang terjadi mendadak. Nih, makanya dikatakan stroke itu, maksudnya stroke itu mendadak ya. Gitu ya. Jadi ada gangguan fungsi otak yang bersifat mendadak yang disebabkan karena tadi kerusakan pembuluh darah otak. Dan gejala utamanya mungkin dok, yang ini dok? Gejalanya bermacam-macam ya. Gejala yang bisa kita lihat yaitu orang tiba-tiba mengalami gangguan bicara, misalnya belo atau sulit bicara, atau orang mengalami kelumpuhan anggota gerak, kelumpuhan tangan atau kaki sebelah baik kiri ataupun kanan. Bisa juga orang mengalami kesemutan. Kesemutan itu dalam bahasa ilmu kedokteran namanya sensorik, gangguan sensorik separuh tubuh baik kanan ataupun kiri ya. Bisa juga orang yang tiba-tiba mengalami gangguan mental. Iya, gangguan mental. Jadi orang tadinya baik-baik saja, bisa ngomong, bisa beraktivitas, tiba-tiba blank, bicaranya ngelantur, ngawur gitu, tidak terkontrol. Bahkan bisa yang tadinya orang itu sopan, sangat santun, tiba-tiba
menjadi pemarah ataupun sering mengeluarkan kata-kata kotor. Kalau itu terjadi mendadak, kita waspada. Kemungkinan itu adalah penyakit stroke yang diderita oleh seseorang ya. Oke. Seperti itu Pak Bu Dokter ya. Iya. Berarti memang perlu diwaspadai ya Dok ya, tanda Iya. dan gejalanya oleh orang sekitarnya. Iya. Gitu ya, Dok ya. Dan Jadi gimana? Jadi gini ya, kalau kita tarik garis ke belakang, stroke itu berhubungan dengan pola hidup kita. Pola hidup kita sehari-hari, terutama cara kita makan, minum, kemudian cara kita memperlakukan tubuh kita itu ya. Tubuh kita artinya seseorang yang tidak pernah berolahraga, sering melek sampai malam, kurang tidur, sering kecapean, kemudian makanan tidak dikontrol, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, terutama yang mengandung LDL, low density kolesterol. Jadi memang stroke itu awal mulanya itu dari LDL di dalam darah kita yang tinggi. LDL inilah yang akan menempel masuk di bawah dinding pembuluh darah, kemudian berkembang menjadi suatu plak yang akhirnya di kemudian hari akan menjadi sumbatan. Sumbatan atau kalau pembuluh darahnya sudah rapuh bisa mengalami pendarahan gitu ya. Oke. Nah ini Dok, berkaitan dengan LDL ini kan tadi kan hubungannya sama kolesterol tinggi, berarti Ya. contoh makanannya mungkin Dok yang sebaiknya dihindari begitu? Ya. Makanan yang mengandung kolesterol tinggi terutama LDL yaitu makanan yang digoreng-goreng ya, terutama ikan laut. Ikan laut itu sudah kolesterolnya tinggi, tapi sebenarnya dia mengandung kandungan omega 3 ya, tetapi kolesterolnya sering tinggi. Kemudian kita cara memasaknya selalu digoreng. Pakai minyak yang dipanasi ya. Lemak yang tadinya itu lemak tidak jenuh menjadi jenuh. Nah, inilah menyebabkan penumpukan lemak jahat di dalam tubuh kita. Lemak jahat yang tadi kita sebut LDL itu. Jadi makanan yang berlemak yang dari hewan ya, yang jadi kalau kita makan jeruan ya, jeruan dari hewan-hewan itu mengandung lemak yang tidak jenuh banyak. Resikonya ya tadi akan menumpuk di dalam tubuh kita. Oke. Meskipun pengolahannya mungkin direbus gitu ya Dok ya, kan kalau jeruan-jeruan gitu Ya. kan mungkin ya olahannya enggak yang digoreng banget gitu sebenarnya Ya. Dok. Ya sebenarnya memang harus kita hindari ya, kita hindari ya. Kalau orang Indonesia, orang Jawa itu, terutama orang Jawa ya, suka makanan yang berkolesterol tinggi, sudah jeruan seperti gulai itu pakai santan yang kental, dipanasi berulang-ulang lah itu. Makanan yang dipanasi berulang-ulang, terutama dari minyak ya, pakai minyak goreng itu akan membentuk lemak yang tidak jenuh, tinggi di dalam tubuh. Di LDL-nya nanti kita menjadi tinggi, resiko untuk menyebabkan stroke di kemudian hari. Oke, berarti memang diawali dari gaya hidup tadi ya Dok ya, salah satunya dari makanan itu tadi. Iya. Sehingga boleh dikonsumsi, tetapi dalam kadar tertentu ya Dok ya. Ya kalau kita masih baik-baik saja, masih sehat-sehat saja, suatu waktu ya boleh lah makan seperti itu ya, makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Tapi kalau kita sudah mempunyai penyakit, terutama hipertensi, sebagai faktor risiko stroke, hipertensi, kemudian kolesterol di dalam tubuh kita, di dalam darah kita tinggi, kemudian ada penyakit gula, pernah mengidap penyakit jantung, atau bahkan pernah mempunyai sakit ginjal, dari riwayat cuci darah dan lain sebagainya itu sudah tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tidak jenuh. Lemak jenuh, mohon maaf ya, lemak jenuh. Seperti tadi yang kita katakan LDL itu lemak jenuh ya. Resikonya akan mengalami stroke, atau orang yang sudah mengalami stroke akan menjadi stroke berulang. Stroke berulang ini sangat membahayakan karena biasanya gejalanya akan lebih berat ya dibanding yang baru mengalami stroke pertama kali. Itu berarti memang ada hubungan ya Dok ya antara hipertensi, orang yang kalau hipertensi kan memang herediter gitu ya Dok ya, darah tinggi itu ada kaitannya erat gitu ya Dok sama stroke ini. Tapi tidak semua darah tinggi
kena stroke gitu ya dok ya? Jadi gini ya, darah tinggi itu kan ada dua macam ya, yang dikatakan hipertensi itu hipertensi primer atau hipertensi sekunder. Tetapi secara teori hipertensi primer ini pun penyebabnya adalah sumbatan yang terjadi di pembuluh darah kita, di seluruh tubuh bahkan. Jadi plak di pembuluh darah kita itu sudah banyak sekali sehingga mempersempit lumen pembuluh darah. Kalau lumen pembuluh darah kita sudah di mana-mana menjadi sempit, akhirnya tensi kita akan cenderung tinggi. Ya. Nah, tensi yang sudah tinggi ini akan menyebabkan aliran darah kita di seluruh tubuh itu menjadi tidak linier, tidak bisa lancar, akan mengalami turbulensi, bolak-balik aliran darah, terutama yang di percabangan itu. Aliran darah yang di tengah itu mungkin masih linier, tapi yang di pinggir itu bolak-balik, sehingga kalau kadar lemak di dalam tubuh kita, kadar kolesterol, terutama LDL di dalam tubuh kita tinggi, suatu saat LDL kolesterol ini akan mampir, nempel, menyelip di bawah lumen pembuluh darah yang menjadi cikal bakal terjadinya plak tadi ya. Yang nantinya akan memicu sumbatan tadi ya dok ya. Jadi hipertensi ada hubungannya dengan stroke karena hipertensi menyebabkan aliran darah menjadi tidak beraturan. Dan orang yang sudah pernah mengalami stroke, apalagi disertai penyakit gula atau penyakit jantung, cenderung tensinya akan semakin hari semakin tinggi terus ya. Itu Bu Dokter ya. Iya, jadi memang erat ya dok ya. Iya. Okay. Tapi kalau untuk stroke ini sendiri dok, kalau yang ditangani di RSUD ini, apakah sebagian besar itu memang usia yang usia lanjut seperti itu? Apakah ada yang sekarang masih usia muda itu sudah terkena dok? Karena kan tadi kaitannya gaya hidup ya dok. Kalau gaya hidupnya sekarang kan memang agak sedikit berbeda gitu dok. Ini kalau kita bicara usia ya, jadi saat ini beda dengan di masa lalu ya. Saat ini stroke sudah tidak pandang bulu. Jadi segala umur, semua baik muda atau tua itu bisa mengalami kejadian stroke. Ya karena tergantung pola hidupnya itu, bagaimana makanannya, bagaimana dia istirahatnya cukup atau tidak, kemudian pernah olahraganya ada atau tidak, teratur atau tidak, merokok atau tidak lah itu ya. Kalau merokok ya itu faktor risiko, termasuk faktor risiko utama penyebab stroke juga. Jadi kalau anak muda gaya hidupnya tidak terkontrol, tidak teratur, tidak direncanakan dengan baik kehidupannya sehari-hari, ya pasti suatu saat akan mengalami kejadian yang kita sebut stroke tadi. Berarti memang tidak pandang bulu. Jadi Sobat Sudiran sekarang ya mulai dari usia yang masih muda, gaya hidupnya harus diatur gitu ya dok ya. Olahraganya, makannya gitu dijaga ya dok ya. Gitu. Nah ini dok berkaitan dengan stroke ini kan mau ada unit baru gitu atau sudah ada bahkan sudah ada unit baru stroke di RSUD. Nah itu perbedaannya dengan mungkin unit stroke atau pelayanan stroke di luar sana seperti apa dok? Ya. Baik pemirsa, tadi rumah sakit kita, Rumah Sakit Sudiran Mangunkusumo itu sekarang sudah mempunyai unit stroke ya. Jadi unit stroke itu sebenarnya bukan kok suatu gedung untuk merawat stroke, bukan. Unit stroke itu adalah suatu unit. Satu unit itu terdiri dari ada gedungnya, ada orang-orang di dalamnya yang berkompeten di bidang pelayanan penyakit stroke. Kemudian ada tata kelolanya. Jadi unit stroke bukan sebatas ini gedung untuk merawat penyakit stroke saja, tetapi unit stroke ditujukan untuk, jadi awalnya adalah akan menangani penderita stroke yang mengalami kegawatan ya, dengan faktor-faktor risiko yang belum terkontrol dan dia masih diancam oleh yang namanya kematian di seseorang yang mengalami stroke. Kemudian masih diancam oleh suatu saat bisa meninggal dunia, itu kita rawat di sebuah perawatan intensif di unit stroke. Tetapi setelah kemudian penyakitnya itu terkontrol ya, seperti tensinya sudah diturunkan, gulanya normal,
kalau ada penyakit jantung sudah diobati, penyakit ginjal juga sudah diobati, itu kemudian penderita stroke akan dipindah rawat di bangsal yang biasa. Setelah kemudian pulang, seseorang yang mengalami stroke itu disuruh kontrol di suatu poliklinik rumah sakit sini ya. Nah dari sini nanti setelah pulang pun penderita stroke ini akan masih dipantau. Masih dipantau, kalau perlu dikunjungi rumah dengan istilahnya itu apa namanya, pelayanan home care. Jadi pelayanan home care ini akan pada penderita stroke akan melibatkan personil-personil yang berpengalaman di bidang penyakit stroke ya, baik itu perawat, juga fisioterapis, ahli gizi, dan nanti tentunya ada ya sopir ambulan dan orang-orang yang bekerja di kegawatan di unit care atau intensive care. Karena orang yang pernah mengalami stroke suatu saat juga bisa tiba-tiba mengalami stroke ulang. Nah, ini kita punya mawas ya, kita punya jemput bola di rumah dengan ambulan yang isinya itu personel yang sudah terlatih. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penderita stroke ini tidak mengalami stroke ulang kemudian meninggal di rumah. Nah ini ya. Jadi para pemirsa utamanya di Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya, kita perlu memberikan informasi kepada masyarakat tentang unit stroke ini, bahwa sekarang di rumah sakit kita itu ada unit stroke yang kita sebutkan tadi, sudah kita terangkan. Monggo silahkan dimanfaatkan fasilitas ini. Saya kira belum ada di rumah sakit lain di sekitar Kabupaten Wonogiri, ya, gitu Bu Dokter ya. Berarti memang satu-satunya ya Dok ya. Ini merupakan pelayanan stroke yang terintegrasi gitu, menyeluruh ya Dok. Oke. Nah ini Dok, berarti kalau memang pasiennya itu sudah stroke, memang harus perhatiannya harus sangat gitu ya Dok ya, karena kemungkinan bisa jadi stroke ulang. Dan kalau pasien yang sudah stroke ini penanganannya dengan obat terus atau dengan ada terapi atau seperti apa sih Dok kalau pelayanan stroke? Jadi pada suatu saat pasien itu mengalami stroke pertama kali, itu semua penderita stroke dianggap mempunyai kegawatan ya. Karena kita tidak bisa memprediksi bahwa stroke yang kelihatannya biasa-biasa 2 atau 3 jam yang akan datang ke depan itu bisa tiba-tiba memberat penyakitnya. Misalnya orang mengalami pendarahan di otak, tadinya pendarahan masih kecil. Kalau pendarahan itu masih berlangsung terus, suatu saat akan penggumpalan di dalam otak oleh pembuluh darah yang pecah itu, darah yang menggumpal di otak itu bisa membesar. Itu resiko menyebabkan orang yang tadinya masih sadar kemudian menjadi tidak sadar. Kemudian juga stroke yang tadinya cuma pelo saja, pelo gitu, kemudian dalam waktu 2-3 jam ke depan tiba-tiba bisa mengalami penurunan kesadaran atau kejang. Karena sumbatannya ini akan terus berlangsung, kemudian akan merusak pembuluh darah yang lebih besar, yang tadinya dia menyumbat di pembuluh darah kecil bisa berpindah ke percabangan pembuluh darah yang lebih besar ya. Ini namanya stroke evolution. Ini sangat berbahaya. Jadi tidak ada penderita stroke yang kita anggap ringan, tidak ada penderita stroke yang kita anggap sepele. Semua penderita stroke kita anggap mengalami kejadian penyakit yang berat. Itu titik masalahnya. Harus kita, setiap ada penderita stroke yang baru, harus kita rawat sebaik-baiknya, kita kontrol faktor risikonya semua yang ada, kemudian diberikan pengobatan sebaik mungkin untuk menyelamatkan nyawa. Setelah penderita ini stabil, kesehatannya stabil, kondisi tubuhnya stabil, kita rawat di unit perawatan yang biasa. Kemudian setelah itu kita pantau untuk kontrol di rumah sakit supaya tidak kehilangan jejak ya antara dokter dan pasien dengan dokter, supaya tidak hilang kontak. Karena suatu saat penderita ini akan bisa mengalami stroke ulang. Ini yang kita takutkan. Itu pemirsa ya.
Berarti memang inti dari unit stroke yang dibentuk ini adalah juga sebagai komunikasi dokter dan pasien agar pengobatannya itu tidak berhenti gitu ya dok, karena memungkinkan serangan ulang seperti itu. Dan ini dok, kalau untuk berkaitan dengan pasien, perawatan pasien itu kan kadang ada istilah yang golden period. Nanti kalau telat jadi nggak tertangani terus jadi gimana gitu? Itu gimana dok kalau untuk yang stroke? Ya ada istilah namanya golden period itu adalah waktu ya. Waktu dari kejadian pertama kali mengalami gejala stroke sampai 4,5 jam. 4,5 jam dari awal kejadian itu namanya waktu emas atau golden period. Kenapa dikatakan waktu emas? Karena ini waktu yang masih bisa dipakai untuk mengobati sehingga pasien yang tadi mengalami serangan stroke itu menjadi selamat 100%. Yang tadinya mengalami sumbatan itu akan kita lakukan penyuntikan obat yang namanya RTPA, dalam hal ini alteplase ya. Tapi waktunya paling bagus waktunya apabila penderita ini belum melewati waktu 3 jam. Walaupun masih ada waktu 4,5 jam, tapi kalau bisa sebelum 3 jam hasilnya akan sangat bagus. Gitu ya. Biar efektif gitu ya. Jadi sumbatannya bisa hancur, kemudian penderita terbebas dari serangan stroke. Itu namanya golden period ya. Dan kalau sudah melewati fase itu berarti untuk efektivitas perawatannya semakin menurun gitu ya dok ya. Kalau sudah lewat 4,5 jam tadi, penderita stroke yang tadinya mempunyai kesempatan untuk disembuhkan sampai 100% sehingga tidak menyisakan gejala. Kemudian akhirnya akan kita rawat dengan perawatan yang biasa. Resikonya penderita stroke akan mempunyai gejala sisa di kemudian hari. Ada kecacatan walaupun kecacatan itu hanya kecil. Dan untuk pasien stroke ini untuk pengobatannya walaupun sudah sembuh misalnya 100% gitu, tetap minum obat rutin gitu dok? Atau seperti apa? Jadi ada dua penanganan stroke, yang satu stroke akut ya, dengan obat-obatan stroke akut yang sudah dikhususkan. Tetapi untuk perawatan di lanjutannya itu penderita stroke harus tetap kontrol supaya tetap minum obat apabila ada faktor risiko yang belum bisa ditangani 100%, misalnya hipertensi. Jadi orang yang tensinya pernah menyentuh angka 200 itu sangat sulit untuk tidak minum obat, ya tidak minum obat kemudian menjadi normal sendiri sangat tidak mungkin. Yang kita takutkan apabila tidak minum obat, kemudian tensinya kembali naik menjadi 200 atau lebih, nah, resiko akan mengalami stroke ulang yang lebih berat. Dan bisa sampai ke fase yang paling fatal ya dok? Iya, itu. Tapi kalau untuk serangan stroke ini dok, sebenarnya ini dari saya ya dok ya, pengen bertanya gitu, untuk serangan stroke pada pasien stroke ini bisa berulangnya tuh memang berulang-ulang atau hanya ada apa ya dok ya, ada titik maksimalnya gitu dok? Itu kita tidak bisa ya tidak memprediksi ya. Ya orang yang rutin kontrol, teratur ya, tetap berhubungan dengan dokternya, tidak hilang kontak, pasti akan lebih terjaga. Walaupun masih tetap ada risiko untuk bisa mengalami kekambuhan stroke-nya. Ya, tapi kita pernah lihat orang mengalami stroke sampai 4 kali, sampai 5 kali itu ya ada. Tapi mungkin belum sampai 3 kali dia sudah meninggal. Ya itu loh yang kita takutkan. Kan eman-eman ya. Berarti memang harus terkontrol ya dok ya, tetap harus rutin kunjungan ke dokter spesialis seperti itu ya dok. Dan itu fungsi unit stroke sekali lagi ya. Jadi biar terjaga gitu ya. Untuk pasiennya dan juga untuk keluarganya agar selalu aware gitu ya dok ya tentang kesehatan si pasien ini. Gak bisa pasiennya sendiri gitu ya dok ya. Tidak harus bisa. Dukungan dari luar-luar gitu. Gitu. Nah ini dok berkaitan dengan stroke, ini ada beberapa pertanyaan nih dari Sobat Sudiran nih dok. Nah ini dok, yang pertama, apakah penyakit stroke bisa sembuh total dan bisa normal seperti sedia kala? Dari Endang Pratiwi dok, monggo dok, silakan dok. Ya, selamat siang Bu Endang ya. Penyakit stroke ini memang sangat sulit disembuhkan.
apabila pasien serangan pertama datang dalam waktu masih golden period, kemudian kita mendapat pengobatan yang adekuat, yang bagus, yang pengobatan menurut protokol yang bagus, bisa sembuh sempurna. Artinya yang tadinya mengalami stroke bisa sembuh sempurna, artinya tidak terjadi stroke. Ya. Tapi kalau penderita sudah lewat dari 4,5 jam, selnya sudah banyak yang rusak, sudah banyak yang mengalami iskemik, apalagi tidak ditunjang dengan pengobatan yang cukup adekuat, yang sesuai dengan protokol, pasti akan menyisakan gejala atau disebut gejala sisa, baik kecacatan berupa kelumpuhan, kekakuan otot tangan atau kaki, sulit bicara, kemudian mengalami kejang di kemudian hari. Ya, kejang, orang stroke itu yang tadinya nggak punya penyakit kejang bisa mengalami kejang. Ya. Oh, ada ya, Dok? Resikonya sampai seperti itu. Okay. Begitu Bu Endang. Ya. Berarti bisa sembuh total asalkan memang masih dalam golden period tadi dan bisa sembuh normal, gitu ya, Dok ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ikvana Fianto, apakah stroke itu penyakit keturunan, Dok? Nah, ini Dok, aduh, ini mungkin ada beberapa yang masih bingung ya, Dok, karena kadang kan dikaitkan dengan yang hipertensi atau penyakit lainnya gitu. Ya, stroke bukan penyakit keturunan ya, ini disebut penyakit katastropik, penyakit yang berhubungan dengan metabolik, ya, gangguan metabolik di tubuh kita. Ya, faktor resikonya tadi kan disebutkan hipertensi, penyakit gula, penyakit jantung, penyakit ginjal, itu namanya penyakit katastropik. Jadi bukan termasuk golongan penyakit yang diturunkan. Gitu ya. Jadi pola hidup tadi ya, kembali ke pola hidup tadi. Jadi harus jaga pola hidupnya agar terhindar dari stroke ini. Iya. Gitu ya, Dok ya, bukan keturunan. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Dari Hida Akar. Nah, ini, apakah stroke bisa menyerang anak-anak, Dok, atau bayi? Wah, ini saya juga bertanya ini, Dok. Gimana, Dok? Sekarang sudah ada beberapa penyakit yang penyakit stroke ini yang menyerang anak-anak atau bayi, ya, sudah ada. Tetapi jangan dikelirukan dengan suatu penyakit kelumpuhan. Ada penyakit yang mirip stroke. Kalau di istilah kedokteran, stroke itu mempunyai diferensial diagnosis ya. Itu gangguan autoimun di otak. Di anak kecil, bisa bayi, dia mengalami gangguan autoimun, kemudian merusak sel otak. Jadi yang dirusak awalnya itu bukan pembuluh darah, tapi langsung ke sel otaknya itu. Ya bisa mengalami gejala yang mirip stroke, ya bisa belok, bisa mengalami kelemahan atau kelumpuhan separuh tubuh, ya seperti itu ya. Tapi ada juga yang memang mengalami stroke, ada, ya beberapa sudah kita temukan. Ya. Oke. Seperti itu. Berarti memang ya. Ada ya, Dok ya, tetapi ada penyakit lain yang serupa. Ya, karena faktor resikonya pada anak-anak itu, walaupun dia tidak mempunyai kadar kolesterol tinggi di dalam tubuh, tidak punya sakit gula, tidak punya sakit jantung, tetapi faktor hemostatik itu peredaran darah itu kan ada pembuluh darah, berarti ada isi di dalam pembuluh darah itulah. Isi itu bisa sel darah merah, sel darah putih, kemudian korpuskuli, kadar trombositnya sangat tinggi, bisa menyumbat pembuluh darah mendadak. Ini ya namanya juga stroke, seperti itu. Mendadak ya. Tadi kata kuncinya adalah mendadak. Ya. Oke, Dok. Oke, jadi ini bisa menyerang. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, masih ada dari Ricky Aurin. Dok, tanda-tanda penyakit stroke dan bagaimana cara menjaga agar terhindar dari penyakit stroke? Ya, Mas Ricky ya. Ya, Ricky, Mbak Ricky atau Mas Ricky nih ya? Ricky Aurin, sebenarnya perempuan ini, Dok. Aurin. Jadi tanda-tanda stroke tadi sudah kita ketengahkan ya, di gejala defisit neurologis itu adalah maksudnya gangguan fungsi sel otak. Fungsi sel otak itu ada 3, yaitu motorik, sensorik, dan otonom. Jadi gangguan gejala stroke itu bisa ditunjukkan gangguan motorik, misalnya belok, tidak bisa berjalan, kelemahan pada tangan atau tungkai,
Tapi bisa juga tadi gangguan sensorik ya, terasa tebel pada separuh tubuh, terasa kesemutan atau rasa panas itu. Kemudian setelah itu ada gangguan otonom. Itu orang mengalami stroke, kesulitan kencing, kesulitan berak, kemudian di air liur mengucur secara deras, itu gangguan otonom. Gangguan otonom lain masih banyak ya, tapi yang sering kita lihat orang kesulitan kencing, kesulitan berak, kemudian keluar namanya hipersalivasi ya, keluar air liur yang luar biasa banyaknya tiba-tiba itu. Kemudian selain itu gangguan fungsi lain di otak yaitu gangguan mental yang tadi saya ketengahkan tadi ya, orang tiba-tiba marah-marah, keluar kata-kata kotor padahal sebelumnya orang itu sangat santun. Nah, ini gangguan fungsi sekunder dari otak. Jadi gejala stroke seperti itu ya. Ada kelumpuhan, ada gangguan rasa, ada gangguan otonom, kemudian muncul gangguan yang kita tidak pernah sangka adalah gangguan mental yang mendadak. Itu ya. Berarti tanda gejalanya memang ada yang sifatnya fisik, ada yang mental juga ya? Ya, ada. Dan untuk cara menjaganya yang mungkin yang tadi ya pola hidup. Pola hidupnya diperbaiki. Pola hidup sebelum kita terkena stroke, ya pola hidup kita perhatikan. Tapi kalau sudah terkena stroke, di samping pola hidup adalah jangan putus hubungan dengan dokternya. Harus selalu kontrol itu ya. Oke, itu dia. Kalau sudah memang terkena harus rutin, kuncinya rutin kontrol gitu ya dok. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oh, sudah selesai nih dok. Ternyata pertanyaannya ada 4. Nah ini dok, karena pertanyaannya sudah selesai, mungkin ada dok pesan buat sobat Sudiran di sana berkaitan dengan stroke atau bahkan unit stroke gitu dok dari dokter. Jadi pesan saya kepada masyarakat Wonogiri sekitarnya ya, supaya jaga pola hidup supaya kita tetap terjaga, tetap sehat, tidak terkena penyakit stroke. Kalau sudah ada tanda-tanda orang mengalami stroke, baik diri sendiri, kita sendiri ataupun keluarga dekat, kalau Anda semua mengetahui hal tersebut, terus langsung bawa ke rumah sakit, bawa ke IGD Rumah Sakit Sudiran Mangunkusumarso. Akan kita tangani dengan cepat ya, dengan fasilitas yang sudah kita mumpuni, kita buat secara bagus, mumpuni, dan istilahnya dengan didukung oleh tenaga yang profesional, sehingga penderita stroke yang masih dalam masa golden period tidak mempunyai resiko kecacatan yang permanen atau bahkan kematian. Itu pesan saya kepada warga Wonogiri dan sekitarnya. Oke, itu tadi pesan dari Dokter Ahmad Yani, spesialis syaraf ya dok ya. Untuk sobat Sudiran semuanya yang mungkin punya keluhan tanda dan gejalanya tadi atau saudara ada dan ingin bertemu dengan Dokter Ahmad Yani, spesialis syaraf, beliau praktek di Poliklinik RSUD Dr. Sudiran Mangunkusumarso setiap hari ya dok ya. Bisa ditemui beliau di jam kerja ya. Nanti bisa menggunakan BPJS, bisa menggunakan juga bisa. Dan untuk pendaftarannya seperti alur sebelum-sebelumnya. Seperti itu ya dok ya. Oke, mungkin itu saja dok yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi sobat Sudiran. Terima kasih Bu Dokter Hikmah ya. Oke, terima kasih dok waktunya. Sangat-sangat materinya ini sangat-sangat bagus dok, karena bisa disampaikan dengan baik dan juga bermanfaat bagi semuanya. Oke, sekian dari kami dari Support Sudiran Podcast. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RSUD Dr. Sudiran.